Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini adalah hari pertama kita bertatap muka belajar, ya diantaranya adalah pembelajaran IPA. Sebelumnya Ustadz perkenalkan terlebih dahulu, nama Ustadz adalah Ustadz Zainul Ilham Maulana SPD. Di sini Ustadz berperan sebagai mentor untuk pelajaran IPA, dan tentunya kedepannya mudah-mudahan kita bisa saling mengenal. Oke, langsung saja anak-anak sekalian, pada materi kita pembahasan hari ini adalah tentang besaran, satuan, dan pengukuran, ya. Nah, baik, Ustadz lanjutkan lagi pada slide selanjutnya, ya. Nah, di sini kita mengenal yang namanya satuan, ya. Nah, satuan itu dibedakan menjadi dua, ada satuan baku dan satuan tak baku. Nah, pada kesempatan ini tentunya kita akan menggunakan istilah satuan baku. Nah, satuan baku ini adalah satuan yang memang diakui secara internasional karena beberapa sistem yang digunakan diantaranya adalah sistem MKS, meter, kilogram, second. Ya, selanjutnya ada sistem Inggris. Jadi kalau Inggris memang dia punya sistem tersendiri. Lalu ada yang namanya sistem internasional. Ya, nah sistem internasional adalah sistem yang diakui secara internasional. Oke. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya kita akan mempelajari tentang besaran pokok dan satuannya. Nah, besaran pokok adalah termasuk dalam besaran fisika. Nah, besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya itu ditetapkan lebih dulu atau besaran yang satuannya didefinisikan sendiri berdasarkan hasil konferensi internasional mengenai berat dan ukurannya. Nah, ada 7 besaran pokok. Di antaranya, di sini Ustadz buatkan tabel, ada besaran pokok, ada satuan dalam satuan internasional, lalu ada lambangnya. Ini yang perlu diingat sama anak-anakku sekalian. Nah, yang pertama ada besaran panjang. Satuannya meter, lambangnya M. Ada massa, satuannya kilogram, lambangnya kilogram. Waktu, sekon, lambangnya S. Suhu, satuannya adalah Kelvin, lambangnya adalah K. Kuat arus listrik, satuan dalam SI-nya adalah ampere, lambangnya adalah A. Jumlah zat, mol. Intensitas cahaya, kandela, CD. Ya, ini ada 7 besaran pokok. Nah, selanjutnya ada besaran turunan. Nah, besaran turunan itu adalah besaran yang dapat diturunkan atau diperoleh dari besaran pokok. Nah, kan tadi sebelumnya kita membahas ada 7 besaran pokok. Nah, dari 7 besaran pokok itu ternyata diturunkan menjadi besaran turunan. Nah, besaran turunan itu diantaranya ada luas. Ya, seperti halnya kamu misalkan menghitung luas meja, ya itu termasuk dalam pengukuran besaran turunan. Ya, selanjutnya ada luas dari lapangan sepak bola. Itu adalah pengukuran luas. Ya. Nah, satuannya adalah meter persegi, lambangnya adalah M kuadrat. Selanjutnya adalah besaran turunan volume. Nah, volume itu adalah besaran ruang. Misalkan ruangan ini memiliki volume misalkan 45 meter kubik, ya. Jadi besaran turunan volume satuannya adalah satuan dalam S-nya adalah meter kubik, lambangnya adalah M kubik. Ada besaran turunan massa jenis kilogram per meter kubik, lambangnya adalah kg per m kubik. Lalu ada kecepatan meter per sekon, lambangnya adalah m per s. Nah, ini adalah segelintir contoh dari besaran turunan. Jadi besaran turunan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Jadi ini minimal kita mengenal dulu yang ada di tabel seperti ini, ya. Jadi nanti ada beberapa contoh dari besaran turunan yang akan diturunkan dari beberapa besaran pokok, ya. Nah, selanjutnya dalam proses katakanlah kita melakukan pengukuran, ya. Nah, jadi ada hal yang dipelajari dalam ilmu fisika itu ada yang namanya melakukan pengukuran. Jadi supaya kita tahu, ya, ukuran dari setiap benda, dari setiap apa yang di sekitar kita. Misalkan
tinggi badan kalian itu diukur, ya. Nah, jadi tinggi badan ini, ya, usah kasih contoh, ya. Misalkan ada yang 150 cm, ada yang 175 cm, ya, tinggi badan. Atau misalkan jarak antara Sukabumi Bandung, satuannya adalah 80 kilometer. Nah, tentunya pengukuran adalah suatu hal yang lumrah yang dilakukan oleh manusia untuk bisa membandingkan apa yang diukur dengan alat ukurnya. Nah, ketika misalkan melakukan pengukuran, tentunya itu harus ada alat ukur yang bisa mengukur setiap benda yang akan kita ukur. Contoh misalkan mistar. Apa itu mistar? Penggaris, ya. Jadi kita menggunakan penggaris adalah digunakan untuk mengukur panjang. Nah, di sini ada skala terkecil dari mistar adalah 1 mm atau 0,1 cm. Ketelitiannya setengahnya dari alat ukur skala terkecilnya. 1 mm adalah 0,5 mm atau 0,05 cm, ya. Ini untuk penggaris. Lalu ada alat ukur yang selanjutnya namanya adalah jangka sorong, ya. Jangka sorong ini adalah alat untuk mengukur diameter. Misalkan diameter tutup botol itu menggunakan jangka sorong. Jadi ini nanti bisa digeser, ya, ke kanan, ya. Nah, jangka sorong lebih teliti lagi dari mistar, ya, karena dia ketelitian bisa sampai 0,1 mm. Artinya ketepatan pengukuran dengan ini bisa sampai 0,1 mm terdekat. Nah, jangka sorong memiliki dua macam skala, ada skala cm dan skala mm. Misalkan, nah ini namanya adalah jangka sorong, ada skala utamanya, ada skala noniusnya, skala yang lebih kecilnya. Misalkan kasih contoh, ya. Nah, di sini kita lihat, ya, ada jangka sorong, ya. Oke. Nah, di sini menunjukkan angka 4 cm, ya, 4 cm. Lalu bagian ini nanti dia akan menggeser. Nah, menggeser akan menunjukkan angka nolnya ada di bagian mana nih? Ada di bagian sebelah sini, ya. Nah, ini bukan 5 tapi di sebelah sini. Nah, kita lihat, ya. Nah, mula-mula perhatikan skala noniusnya yang berimpit dengan skala 1 skala utama, ya. Oke. Pada gambar, skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah 4 skala. Nah, ini nih 4 skala nih. 4 skala, artinya angka tersebut adalah nih. Angka tersebut adalah angka 0,4 mm atau 0,04 cm. Ini berimpit itu berarti dia sejajar, ya, dengan yang batang sebelah sini. Selanjutnya perhatikan skala utama. Pada skala utama, setelah angka 0 mundur ke belakang menunjukkan angka 4,7 cm. Nah, ini dia. Ya, coba perhatikan. Ini angka 4, ya. Lalu lebihnya adalah 4,5, angka 46, angka 4,7. Ya, jadi dia akan menunjukkan angka 4,7. Sehingga diameter yang diukurnya, ya, berapa kira-kira? Nah, 4,7 ditambah 0,04 tadi. Jadi sebenarnya 4,74 cm. Ya, itu cara menggunakan jangka sorongnya seperti itu. Ya. Bisa dipahami, ya? Gampang kan? Nanti ada flash medianya, ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya micrometer scope. Nah, micrometer scope ini digunakan untuk apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, micrometer scope ini digunakan untuk mengukur ketebalan. Nah, ketebalan kertas, ya, yang ukurannya dia lebih tipis. Skalanya antara 1 mm, 2 mm, 3 mm dan seterusnya, dan skala 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm. Nah, lalu ini skala yang diputar, dia kayak skrup diputar, ya. Nah, skala putar itu terdiri dari skala 1 sampai dengan skala 50. Satunya yang kecil di sebelah sini diputar sampai ke 50. Nah, setiap skala putar mundur satu putaran, maka skala utamanya akan bertambah 0,5 mm. Ya. Oke, misalkan di sini, ya, kita perhatikan di sini. Nah, di sini ada sebuah benda yang memiliki ketebalan tertentu, ya.
Nah, sehingga dia digunakan micrometer screw untuk mengukur ketebalannya. Nah, di sini kita lihat ya, walaupun kurang jelas, di sini ada 0, ini 1, ini angka 2 ya, 2. Oke. Lalu di sini kita lihat ada berapa ya. Nah, kita lihat ke tabel sebelah kanannya ya. Kita perhatikan. Perhatikan skala putar berada pada angka berapa? Pada skala utama, benda yang dipilih memiliki panjang skala utama 2 mm. Nah, ini 2 mm ya. 2 mm. Selanjutnya perhatikan penunjukan pada skala putar. Nah, skala putar itu yang ini. Nah, dia menunjukkan angka 43 ya pada skala putar, berimpit dengan garis mendatar pada skala utamanya. Maka pembacaan mikrometer adalah sama dengan 2 ditambah 43 dikali 0,01 sama dengan 2 ditambah 0,43. Jadi panjang benda adalah 2,43 mm. Ya, bisa dipahami ya. Oke, untuk selanjutnya ya, ada pengukuran untuk alat ukur massa yang namanya adalah neraca lengan. Ya, neraca lengan. Neraca lengan ini dalam kehidupan sehari-hari massa benda juga dinyatakan dalam satuan-satuan lain, misalkan gram, miligram, dan ons untuk massa-massa yang kecil. Ya, sedangkan yang besar ton atau kuintal. Ya, kayak neraca lengan seperti ini. 1 ton. Untuk neraca lengan ya, diantaranya tadi dia untuk melakukan penimbangan. Misalkan seorang penjual dia menimbang suatu barang ya, berapa massa yang bisa ditimbang ya. Oke, selanjutnya ada pengukuran waktu. Di sini ada alat ukur waktu, ada stopwatch, ada jam tangan ya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, di sini tentunya ada hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengukuran. Di antaranya adalah ketelitian dan akurasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran di antaranya adalah presisi. Jadi menunjukkan derajat kepastian hasil suatu pengukuran. Jadi harus presisi. Jadi ketika misalkan mengukur itu, presisi itu adalah kita jangan sampai kelewatannya itu jauh gitu, ya. Salah pengukuran, ya. Nah, ketepatan adalah menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran mendekati nilai yang sebenarnya. Jadi tidak ada yang pasti. Nah, alat ukur ini adalah untuk menunjukkan bagaimana kita bisa mengukur dengan baik gitu ya, seperti itu. Nah, contohnya sumber-sumber ketidakpastian. Misalkan ketika kita ini ada misalkan contohnya penggaris ya, penggaris. Nah, ketika sudut pandang A, nanti kita akan cara pembacaannya itu tidak tegak lurus ya. Ya, jadi memang ketika membaca itu kita harus dalam posisi B. Jadi harus bisa dia tegak lurus. Jadi yang A bisa jadi kelewatan, yang C bisa jadi kekurangan, jadi harus pas gitu ya. Nah, ketidakpastian pengamatan akan salah dalam membaca skala, lalu akhirnya pengaturan atau pengesetan alat ukur yang kurang tepat ya. Mungkin itu materi pertama ya mengenai besaran dan pengukuran ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan selanjutnya Ustadz akan lebih melakukan perincian kembali untuk bab ini ya, minimal kita bisa paham terlebih dahulu ya tentang bab-babnya. Jadi kalian bisa lihat di video-video selanjutnya ya. Nah, ketidakpastian dalam pengukuran, setiap pengukuran berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang besar menggambarkan kalau pengukuran itu tidak baik. Usahakan untuk mengukur sedemikian sehingga ketidakpastian bisa ditekan sekecil-kecilnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.